Tapi ini menuju lorong bawah tanah gudang. Aku lihat pintu seperti sel ini tepat di samping gudang. Bukan, kalau saluran udara yang kecil itu mungkin menuju ke bawah gudang. Ningrum menunjuk ke sebelahnya, seperti sebuah saluran udara yang hanya bisa dilewati tubuh sebesar Ningrum. Aku saja belum tentu muat lewat sana. Ayo kita masuk, sepertinya tidak ada yang melihat. Ucap aku melihat ke sekitar. Aku dan Ningrum mendekati pintu kecil itu. Di depan pintu itu Ningrum mulai bereaksi menggunakan sebitak lidinya untuk membuka gembok yang mengunci. Tidak berapa lama kemudian, kami berhasil masuk. Aku menuruni tangga besi, lalu merangkak di belakang Ningrum. Merangkak di atas plafon yang terbuat dari kayu-kayu balok besar. Aku bisa menyaksikan gadis-gadis yang menghuni di kamar bawah tanah rumah kayu ini melalui sela-sela kayu. Gadis itu terkulai lemah dengan tangan terikat di tempat tidur. Ada yang terluka karena darah membasahi baju putih yang mereka pakai. Ini pemandangan sangat menyayat hati. Jika aku berhasil membunuh Guntur, akan aku lepaskan gadis-gadis itu. Ayo mas, bisik Ningrum di depanku merangkak. Iya, jawab aku setelah terpana melihat kondisi gadis-gadis di dalam kamar. Kami terus merangkak tanpa menimbulkan suara. Balok-balok ini sangat kokoh hingga aku tidak takut terus merangkak. Jadi kamu juga mengkhianatiku, Bima? Terdengar suara Guntur menggema di lorongan bawah tanah ini. Dari kata-katanya aku yakin Bima ketahuan. Apakah Keke ada di sini juga? Oh ya, aku mencintai Keke, jawab Bima. Dasar anak tidak tahu diuntung. Lak. Terdengar suara tamparan, aku yakin Bima ditampar Guntur. Dari suaranya mereka tidak jauh dariku. Yang aku lalui jalannya sempit dan hanya bisa merangkak. Sekuat tenaga aku merangkak secepatnya agar cepat bisa menolong Bima. Aku yakin Keke pasti di sini. Aku lihat Ningrum sudah jauh dariku. Kakinya lincah menyusuri yang kami lalui. Aku menyusulnya berharap cepat menemukan Keke. Di ujung lorong aku melihat Ningrum mencoba turun. Sepertinya itu jalan masuk. Aku juga mencoba turun. Ternyata kami memasuki sebuah kamar di lorong ini. Tolong aku. Melihat aku dan Ningrum turun dari atap plafon, seorang gadis yang terikat di tempat tidur kamar yang kami masuki terkulai lemas meminta aku menolongnya. Tolong, sakit. Mata sayunya menatapku. Sangat terlihat dia menahan sakit karena matanya meneteskan butiran bening. Ningrum terpana melihat gadis itu. Nanti akan kami tolong kalau aku berhasil membunuh germoknya, ucap aku ke gadis itu. Rum, kamu tunggu di sini biar aku cek. Jika terjadi sesuatu, kamu secepatnya lari tinggalkan lorong ini, ucap aku ke Ningrum. Mas, aku mau Mbak Keke selamat. Mata Ningrum berembun. Aku menganggukkan kepala, lalu keluar dari kamar itu. Menyusuri lorong, aku melihat ada persimpangan lorong. Aku bersembunyi di balik dinding melihat lorong lainnya. Bima dan Keke. Batinku melihat Bima dan Keke berpegangan tangan. Di depan mereka ada Guntur menodongkan senapan. Di belakang Guntur berdiri dua orang anak buahnya dan juga memegang senapan. Bob, Bima. Dasar pengkhianat, kenapa aku membiarkan kamu hidup dan aku rawat? Seharusnya kamu mati saja bersama ibumu. Guntur mempelototiku, matanya merah karena emosi. Apa maksud ayah? Tanya aku pura-pura tidak tahu. Jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu. Guntur sudah mengakui, kami bukan anak dan ayah. Tangan aku tetap erat menggenggam tangan Keke. Aku tidak ingin lepas darinya. Jika seandainya aku dibunuh Guntur saat ini juga, aku harus bisa menyelamatkan Keke. Meskipun aku tidak yakin nyawaku tantangannya. Jika kami tidak berjodoh di dunia ini, tapi setidaknya aku bahagia bisa bersamanya. Meskipun tidak kekal. Bawa mereka ke rumah seberang danau. Aku akan menyiksa mereka sebelum mati. Pengkhianatan ini harus dibayar tunai. Teriak Guntur. Ayo jalan. Kita salah satu anak buah Guntur kepada aku dan Keke. Aku dan Keke terpaksa menuruti mereka. Kami tidak punya senapan untuk melawan. Tapi di salah satu kamar rumah seberang danau, aku menyimpan senapan itu. Tujuan aku di sana. Kami menaiki anak tangga keluar dari lorong bawah tanah.
Tidak sedetik pun kulepas tangan Keke. Aku merasa Keke juga membalas genggaman tanganku. Aku merasa bahagia meskipun kami belum tentu bisa selamat. Setidaknya sebelum aku mati, aku bisa merasakan sentuhan tangan gadis yang aku cintai. Tuan Guntur, apa yang akan kita lakukan kepada mayat Tuan Jaka? Kami takut penduduk desa menyadarinya. Ucap seorang anak buah Guntur muncul di hadapan kami. Kunci semua pintu keluar. Aku tidak ingin mayat putraku dilihat penduduk desa. Tapi ada Bu Jumi di kamarnya, Tuan. Biarkan saja, biar dia mati dihisap mayat putraku. Wanita itu tidak ada gunanya bagiku. Geram Guntur. Guntur, kamu sangat kejam. Jika aku berhasil merebut senjata itu, akan aku bunuh kamu. Akan aku cincang tubuhmu di depan semua gadis tanah, biar mereka bisa menyaksikan kematianmu. Ayo, bawa mereka. Kita Guntur kepada anak buahnya untuk membawa kami menaiki mobil yang sudah terparkir di depan rumah kayu menuju rumah Serbang Danau. Aku dan Keke dipaksa naik mobil. Di sampingku dan di samping Keke, anak buah Guntur menodongkan senapan agar kami tidak melawan. Mobil dilaju meninggalkan rumah kayu. Guntur duduk di samping yang menyetir mobil. Dalam perjalanan, aku melirik gadis di sampingku. Dia diam sambil memperhatikan gerak-gerik Guntur dan anak buahnya. Mata itu sangat fokus. Aku teringat kejadian di tepi sungai. Saat itu aku tidak yakin dia adalah Keke. Jika saat itu aku tahu dan sangat yakin, mungkin saat dia tidak sengaja menindih tubuhku, aku akan membalas dengan pelukan. Mobil berhenti di tepi danau. Kami keluar dan tetap dalam pengawasan. Senapan itu tetap diarahkan kepada kami. Kami tidak bisa berbuat banyak. Ayo, naik sampan itu, ucap Guntur kepadaku dan Keke. Guntur berusaha untuk melangkah meskipun kakinya pincang. Balutan kain yang menutupi kakinya membuat dia bisa melangkah. Ternyata Guntur cukup kuat menahan luka. Sampan yang kami naiki kecil. Di sini tidak ada sampan besar. Sampan yang hanya bisa memuat 4 orang. Inilah kesempatan aku kabur. Hanya Guntur yang memegang senapan di atas sampan ini. Satunya lagi bertugas mengayuh sampan. Di belakang sampan yang aku naiki, 2 orang anak buah Guntur juga menyusul dengan sampan yang berbeda. Mereka tetap memegang senapan. Jika kamu tidak mengkhianati aku, mungkin kamulah penerus bisnis ini, ucap Guntur menatapku. Aku tidak butuh bisnis ini, jawab aku tenang. Kamu laki-laki lemah. Seharusnya aku sadari itu dari dulu. Yang bukan darah dagingku seharusnya sudah aku bunuh. Aku diam menatap Guntur. Tangan aku tetap erat menggenggam tangan Keke. Sekarang aku tidak butuh darah perawan lagi. Mayat Jaka akan aku bakar. Dan kamulah nih, akan aku jadikan kamu barang daganganku. Aku yakin banyak peminatmu. Guntur menatap Keke. Keke dia menantang mata Guntur. Sangat terlihat mata Keke memendam dendam besar kepada Guntur. Matahari hampir bersembunyi. Sebentar lagi gelap. Sampan membawa kami hampir ke tengah danau. Terasa jari Keke mencolek telapak tanganku. Aku melirik Keke, matanya menatapku lalu menatap danau. Aku mengerti. Keke mengajak aku masuk ke danau, melarikan diri. Dan itu juga tadinya yang aku pikirkan. Aku menganggukkan kepala pelan, menjawab ide Keke. Tidak perlu waktu lama aku dan Keke loncat masuk ke danau. Mereka kabur, teriak Guntur. Tur. Aku dan Keke terus mencoba berenang menjauhi sampan. Kami memasuki air lebih dalam agar peluru tidak mengenai kami. Aku lihat Keke berenang dengan lincah. Aku berusaha berenang di belakangnya agar dia tidak tertembak. Dor. Au, kakiku mengenai peluru. Aku tetap berusaha berenang sekuat tenaga. Darahku membuat warna merah di air sekitar kakiku. Cepat, tangkap mereka, masuk ke danau. Teriakan Guntur masih terdengar, dan semakin lama suara itu semakin menjauhi kami. Aku dan Keke mencoba menggapai permukaan air. Kami kehabisan napas dan harus mendapatkan udara secepatnya. Kak Bima, teriak Keke. Sepertinya aku tidak bisa menggapai permukaan air, kakiku kram dan sakit.
Makin lama tubuh aku makin tenggelam. Kak Bima! Terdengar teriakan Keke. Semakin lama suara Keke semakin jauh. Sekilas bayangan masa kecil aku melintas. Aku teringat ibu yang membesarkanku, menyuapiku makan, dan Bang Jaka di gedong Guntur. Saat itu, aku tidak tahu kalau aku bukan anak mereka. Aku kesulitan bernapas. Tubuh aku semakin terbawa ke dasar danau. Mungkinkah saatnya aku mati? Tanpa disengaja, air danau masuk ke mulutku. Aku tidak punya tenaga menggapai permukaan air. Aku tidak bisa bernapas. Tiba-tiba tangan aku ditarik. Aku melihat Keke mencoba menolongku. Aku merasa tubuh aku ringan ke atas, dan aku harus terus ditarik ke permukaan. Semua terlihat gelap di mataku. Kak Bima! Terdengar suara Keke memanggilku. Aku berusaha membuka mata. Sepertinya tubuh aku udah di daratan. Pipi aku ditepuk, tapi napas aku sesak. Bangun Kak, bangun! Teriak Keke menangis. Dia mencoba menekan perutku berulang kali. Aku tetap sulit bernapas. Jangan mati sekarang Kak Bima. Aku melihat Keke menangis sambil menepuk pipiku. Tiba-tiba bibir Keke ditempelkan ke bibirku. Aku merasa dia memberikan napas buatan, dan itu dilakukannya berulang kali. Seketika sekujur tubuhku mengalir rasa kehangatan. Aku seperti tersedak dan bisa bernapas lagi. Keke, panggil aku menatapnya. Kak Bima, syukurlah kakak masih hidup. Keke memelukku. Aku masih kekurangan udara, bisa berikan aku napas buatan lagi? Harap aku tersenyum sambil membalas pelukan Keke. Keke melepas pelukannya. Jangan cari kesempatan, situasi begini masih juga bercanda. Jawab Keke, mukanya memerah seperti malu. Aku membalas dengan tertawa kecil. Kami saling bertatapan sesaat. Makin lama aku berusaha menggapai bibir itu. Keke terdiam, matanya membulat karena bibirku semakin mendekati bibirnya. Ayo, pergi dari sini. Kamu mau kita tertangkap? Keke mendorong wajahku dengan telapak tangannya. Dia bangkit sambil menarik tanganku. Ya, gagal deh. Batinku kecewa. Ayo, kita pergi dari sini. Aku menarik tangan Bima agar menjauhi danau. Aduh, Bima kesakitan. Aku memalingkan wajah. Ternyata kakinya mengeluarkan darah. Aku baru menyadarinya. Kakimu kenapa, Kak? Tanya aku membungkukkan badan melihat. Aku tertembak, Jawab Bima mengernyit. Darahnya semakin banyak keluar. Ayo, aku bantu jalan. Kita cari tempat bersembunyi. Aku menopang Bima agar bisa menjauhi danau. Kami bukan di daratan seberang danau. Tidak jauh dari kami berjalan, aku lihat Guntur dan anak buahnya semakin mendekat menggunakan sampan. Cepat Kak, Guntur semakin dekat. Aku takut mereka melihat kita. Ucap aku terus berusaha melangkah lebih cepat. Sebaiknya kamu lari sendiri. Selamatkan dirimu biar aku di sini saja. Bima melepaskan tanganku. Jangan gila Kak, Guntur akan membunuhmu. Aku tidak bisa jalan jauh, sekarang pergi, tinggalkan aku, Suara Bima terdengar lantang. Baru kali ini Bima bicara keras kepadaku. Aku terdiam. Tanpa aku sadari butiran bening membasahi pipiku. Aku merasa ini tidak adil. Aku meninggalkan laki-laki yang menolongku. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya demi aku. Cepat pergi dari sini, Bima masih berusaha lantang. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu, Kak. Aku tidak bisa. Jawab aku menyeka air mata. Jangan bodoh, kamu kira aku mencintaimu? Aku juga ingin membalas Guntur karena dia membunuh ibu kandungku. Jadi tolong tinggalkan aku. Aku ingin hubungan kita selama ini putus. Anggap saja itu bentuk kepura-puraan kita selama ini. Aku tidak menyangka Bima mengatakan hal ini semua. Aku tahu dia mencintaiku. Kenapa hati aku teriris mendengar pengakuan yang tidak mencintaiku? Apakah ini rasanya kecewa karena cinta? Aku lihat ke danau. Guntur semakin mendekat. Kami tidak punya senapan untuk melawan, hanya pisau yang terselip di sepatuku. Ayo kita pergi sama-sama, Kak. Aku ingin menarik tangan Bima, tapi Bima menyepil tanganku agar tidak menyentuhnya. Pergi, kita tidak punya hubungan apa-apa. Tidak ada alasan bagimu menolongku. Aku mohon, tinggalkan aku. Bima masih kekeh agar aku meninggalkannya. Aku tahu, itu hanya alasan agar aku selamat. Aku mohon Kak, ayo ikut aku, dirinya.
Oke, jika kamu mati, siapa yang akan menghancurkan Guntur? Cari jalan bersama agar gadis-gadis terkurung bisa bebas. Tolonglah, ini demi arwah ibu kandungku. Bima menyatukan telapak tangannya memohon. Jadi Bima ingin Guntur hancur? Aku pernah dengar dari Mbak Ireng kalau wanita yang melahirkan Bima adalah salah satu gadis yang dikurung untuk diperjualbelikan. Mungkin ini alasan Bima agar aku bisa membalas Guntur.